Kali kalau setiap apapun yang kita terima berupa nikmat, maka harus kita syukuri. Makanya alhamdulillah di tempat kita memang biasa syukuran terus tuh kan. Jadi kalau ada lahiran syukuran, gitu kan. Ada yang nikahan syukuran, bahkan pindah rumah syukuran. Habis motong-motong sapi syukuran. Ntar mau akhir tahun syukuran mulu memang nih. Tapi insya Allah itu merupakan jadi sebuah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti yang saya sampaikan, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, sebesar apapun syukur kita kepada Allah, maka Allah akan ganti lebih banyak lagi kan. Jadi andaikan kita sering bersyukur dalam hal apapun, itu pasti Allah akan ganti, Pak. Karena nggak mungkin Allah bohong, nggak mungkin. Kan dari itu la in syakartum, jika engkau bersyukur, la azidan. Itu kalimat adalah la harful takkid ya, yang pasti kata Allah, pasti akan aku tambah. Cuman sayang kita nggak nyadar kalau ditambah gitu ya. Kita ditambah rezeki, kita nggak sadar kadang-kadang. Baik, makanya mudah-mudahan hari ini hadirnya kita di tempat ini membawa bahagia buat tuan rumah dan keluarganya, juga membawa bahagia buat lingkungan sekitar gitu ya. Juga insya Allah ini rumah membawa keberkahan buat keluarga dan juga lingkungan sekitar, karena memang itulah harapannya kita di dunia, hidup bermasyarakat, bersosial, supaya bisa saling memberikan manfaat bersama lainnya. Bapak yang Allah muliakan, kaitan dengan rumah baru ini, tadi saya sampaikan di pembukaan, Rasulullah SAW bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang menjadi indikator bahagia kita. Nah, ya. Jadi kalau orang sudah punya 4 hal ini, maka insya Allah seharusnya dia merasakan bahagia dunia, hidup di dunia. Apa itu? Yang pertama, al-mar'atus sholihah. Seorang muslim dikatakan bahagia manakala dia memiliki istri yang sholihah. Pertanyaannya sekarang, istri kita solehah apa? Kalau Pak Lid, dia istrinya solehah apa? Solehah. Kedua yang emang ini solehah. Yang lain masih mikir solehah nggak ya? Solehah nggak ya? Begitu. Jadi kalau kata Nabi Muhammad, indikator solehah itu gampang. Apalagi kalau dengar Gus Bah ngomong, saya mah asal istri saya sholat pakai mukena hadap kiblat udah solehah. Gampang bener kan? Artinya nggak usah harus yang cakep, nggak usah harus yang kaya, nggak usah harus yang pintar masak, nggak usah. Yang penting ketika dia menyenangkan hati kita, istri menyenangkan suami, suami menyenangkan istri, maka itu termasuk adalah pasangan yang soleh dan solehah. Itu indikator bahagia pertama tuh. Cuma kadang-kadang kita nggak ngerasa nih, solehah nggak ya? Kayaknya enggak ada. Kenapa? Yang dilihat yang jeleknya doang. So, kalau coba dipertanyakan Pak, misalkan nih Bapak, istri kita pernah cakep nggak? Tuh, lama jawabnya? Jawabnya lama berarti. Cakep lah. Pernah cakep nggak? Pernah, gara-gara cakep kita pilih dia kan gitu. Kalau sekarang lagi, ya namanya manusia kan gitu ya. Tapi sebenarnya Pak, coba kalau kita saya juga sekitar ya kan, kita lihat istri semakin hari rasanya semakin baik, semakin cantik dibandingkan dengan dulu. Asal kita, perasaan kita memang benar-benar menganggap bahwa inilah istri solehah. Jadi hakikatnya semua itu kembali ke perasaan masing-masing. Kalau istri kita punya istri kaya tapi kita nggak merasa nyaman, apakah bisa dibilang solehah? Kata kita enggak gitu ya. Kata orang iya kali. Maka kan orang suka melihat istri orang dibandingkan istri orang lain. No, kayak dia no, bininya no, kayak gitu bininya dia, Pak, bukan bininya lu kan gitu. Kalau bini kita udah nikmati, maksudnya. Nah itu sebenarnya indikator pertama ketika kita mampu menyatakan dan menyadari bahwa istriku ini adalah istri yang solehah, suamiku ini adalah suami yang soleh, maka indikator bahagia pertama udah kita miliki. Maka kalau misalkan itu enggak kita punya, ya apa rasanya sih setiap hari ketemu dia gitu ya, tidur bareng dia, pagi buka pintu ada dia, tutup pintu ada dia, semua ada dia, di mana-mana ada dia. Lah kalau kita nggak merasa bahagia, kan gitu ya, itu yang ya. Jadi istri kita
yakin nih bahwa dia ada istri yang solehah. Kenapa? Kata Nabi, istri yang solehah itu kalau misalkan sholat fardhoha, kalau dia melakukan sholat fardu yang 5 kali, asal dia sudah sholat khamsaha wa shomat syahroha, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, wa ta'at zaujaha, dan juga dia mentaati suaminya, maka pastikan itu dari istri yang solehah. Jadi indikatornya yang ringan-ringan aja, nggak usah yang wah tinggi-tinggi. Asal istri kita sholat 5 waktu, alhamdulillah. Asal sholat puasa Ramadan, alhamdulillah. Asal mentaati, neng bikin kopi, ya udah itu, alhamdulillah. Nah makanya pertama kata Rasulullah, kalau kita merasakan bahwa kita punya istri yang solehah, suami yang soleh, maka yakin saat itu kita menjadi orang yang bahagia. Yang pertama tuh. Kemudian yang kedua, wal maskanul wasi. Di antara yang kedua, tanda orang bahagia di dunia adalah memiliki maskan. Maskan itu diartikan dengan tempat tinggal. Wasi, tempat tinggal yang luas. Wah, ada protes nih. Waduh, kalau gitu orang kaya doang dong yang. Nah, sebentar, pelan-pelan. Al-maskan itu berasal dari kata sakana yaskunu, ya. Satu akar dengan kata-kata sakinah. Sakinah itu apa? Diri saya, bukan bini saya sakinah. Maksudnya sakinah itu kita sering dengar sakinah ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Apa sakinah? Sakinah itu artinya tujuan hidup yang memberikan kedamaian dan kenyamanan hati, tenteraman. Maka dimanapun kita tinggal, kalau tempat tinggal memberikan kenyamanan di hati, meskipun cuma satu kamar, gitu ya. Rasulullah rumahnya segede apa sih Pak? Gedean ini kemana-mana. Seperti gini 6x12. Ya. Tapi ketika itu bisa menghadirkan kenyamanan, ketentraman jiwa, gitu, maka itu merupakan salah satu tanda bahagia. Gitu, Pak. Nah kemudian wasi itu artinya luas. Tadi kalau luas itu belum tentu ukurannya luas, tapi bisa jadi rumah itu memberikan memberikan kenyamanan di hati seseorang sehingga hatinya menjadi lapang. Dapat rezeki sedikit atau banyak, alhamdulillah, gitu ya. Makan cuma ini, alhamdulillah. Hatinya lapang, luas sehingga apapun yang Allah berikan kepada dia nggak protes. Dan itu terjadi berasal dari maskan, tempat tinggal yang nyaman. Makanya kembali kita masing-masing nih lihat, nggak usah lihat bentuk rumah kita, pokoknya asal di situ ada kenyamanan, maka tandanya kita sudah memperoleh kebahagiaan. Sudah begitu belum kita? Wah, lagi dong. Berarti emang nggak pede, udah belum ya? Berarti pertanyaan tuh, jangan-jangan kita selama ini belum merasa bahagia. Jadi dimanapun kita tinggal, ketika itu bisa menghadirkan kenyamanan dalam hati, sakinah tadi, sehingga di rumah itu kita bisa ibadah, di rumah itu kita bisa bercengkrama, di rumah itu kita bisa memberikan nasihat, dan akhirnya keluar rumah dengan tenang, damai, pulang ke rumah juga dengan tenang, yakin itu adalah rumah yang berkah, rumah yang soleh, rumah yang luas, memberikan kebahagiaan. Nah, kan? Maka targetnya tadi, apalagi kalau di rumah itu dari istri yang solehah gitu kan, yang kalau pulang ke rumah tuh menyambut abang, selamat datang abang. Begitu tak Pak istri kita Pak? Balik mana sih pulang begini Pak? Mancing mulu wah gitu. Tapi Pak, itu juga keunikan istri kita tuh, nggak ada yang melihat begitu. Cuma bini gua begitu mah, gitu kan. Berarti udah itu memang punya kita. Jadi kadang-kadang coba Pak, nih bapak-bapak yang udah usia seperti kita ini, kadang-kadang misalkan istri kita lagi nginep di mana gitu, terasa hilang Pak. Waduh, berasa bener. Apalagi yang kemarin kerja di Mamuju 3 bulan. 4 bulan malah. Hilang luar biasa itu ya. Jadi, makanya ketika ada istri di rumah yang menjaga rumah, dia mengatur semua kebutuhan rumah tangga, kemudian kita pulang dan merasakan kenyamanan di rumah, wah itu udah bahagia luar biasa.
Nah makanya rumah ini nih, rumah ini